Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadia Ferdina, NIM 2130304070 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dosen pengampu Ibu Erniwati M. Hum. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan makalah dari kelompok saya, yaitu kelompok 8 yang bertema pengertian sistem pertahanan. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Komponen-komponen sistem pertahanan negara. Dalam buku Ilmu Pertahanan 2016 karya Sarifuddin Tipe dijelaskan bahwa ada dua cara yang dilakukan TNI untuk melindungi kedaulatan Indonesia, yaitu dengan operasi militer perang atau disebut OMP dan operasi militer selain perang yang disebut OMSP. OMSP berfungsi untuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam pembukaan Batang Tubuh UUD 1945 tentang pertahanan. Pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang satu, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dua, pemerintahan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 3. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. 4. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari segala ancaman. Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menetapkan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa wewenang presiden antara lain 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang tahun 1945. 2. Memegang kekuasaan tertinggi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 3. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain. 4. Menyatakan keadaan bahaya. Tujuan sistem pertahanan. Sistem pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, semua usaha penyelenggaraan pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dalam daya tangkal negara dan bangsa serta mengulangi setiap ancaman.
Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer merupakan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan mendukung untuk komponen cadangan dan komponen pendukung dalam menghadapi ancaman non-militer. Ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok. Jenis-jenis ancaman. Secara umum, ancaman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan ancaman yaitu menggunakan kekuatan senjata dan dilakukan secara organisasi. Sedangkan ancaman non-militer merupakan jenis ancaman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jenis ancaman militer di mana tidak ada sifat fisik serta bentuknya yang tidak terlihat secara kasat mata. Beberapa ancaman yang ada di lingkungan masyarakat, salah satu contohnya yang pertama, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran sehingga berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah-daerah tertentu di Indonesia. 2. Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan ekonomi kurang mampu sehingga mengakibatkan pendidikannya. Adapun peristiwa ancaman yang pernah terjadi, yang pertama, Oktober tahun 2018 terjadi penangkapan atas pelanggaran illegal fishing, yaitu 2 kapal ikan dari negara Vietnam yang tertangkap di lautan Natuna. 2. Sebanyak 22 kasus deportasi terhadap warga negara Filipina berjumlah 32 orang dan pelabuhan Belitung di Bandara Soekarno-Hatta. 3. Terjadi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil di Kota Bandung pada Januari 1950. Cara mengatasi ancaman. Ancaman militer. Yang pertama, memperketat pembatasan dengan negara lain. 2. Menanggung ulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara. 3. Melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan. 4. Meningkatkan alutsista. 5. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan. Adapun cara mengatasi ancaman non-militer. Yang pertama, meningkatkan pembangunan. 2. Menjunjung sikap toleransi yang tinggi. 3. Meningkatkan mutu sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM. Saya akan melanjutkan presentasi untuk materi kedua yang bertema pengertian sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan atau yang disebut dengan instruksional ekonomis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan Pancasila sebagai ideologi negara dengan kelima silanya secara utuh maupun sendiri-sendiri. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi sila Pancasila yaitu yang pertama etika, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga nasionalisme, yang keempat kerakyatan demokrasi, dan keadilan rakyat. Ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintahan dan masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat sehingga mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis dan melibatkan semua orang dalam proses produksi serta hasilnya dinikmati oleh semua masyarakat. Adapun faktor yang digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang dan jasa filsafat hidup Pancasila sebagai Weltanschauung bangsa Indonesia. Yaitu sistem pertahanan ekonomi Pancasila ialah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasikan segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi periode prakemerdekaan. 1. Periode kolonialisme yang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pertanian monokultur atau disebut padi di Jawa, rempah-rempah di Maluku. 2. Eksplorasi hasil alam, misalkan laut, hutan, dan tambang. 3. Perdagangan besar antara pulau dan antar negara. Periode kolonialisme yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Penggunaan teknologi Eropa, skala besar, industrialisasi. 2. Akses kepemilikan sumber daya dikuasai
penjajahan atau kapitalitas liberal berdampak pada kondisi rakyat Indonesia menjadi miskin. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu yang pertama, satu, yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara atau pemerintah. Contoh, hajat hidup orang banyak yaitu seperti air, bahan bakar minyak atau BBM, pertambangan atau hasil bumi, dan lain sebagainya. Dua, peran negara termasuk penting namun tidak dominan. Begitu juga peran pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi, sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh negara masyarakat. 4. Modal ataupun bentuk tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas keluarganya antara sesama manusia. Apa kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Pancasila? Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kelompok. 2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pun kekurangannya juga yang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sistem free fight liberalism atau disebut dengan sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan. 2. Sistem terpusat yaitu yang dapat mematikan potensi kreasi dan inisiatif warga masyarakat. 3. Pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk menopoh yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi Pancasila terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mengerti dan memahami arti dari isi Pancasila dengan sebenar-benarnya. 2. Menghayati dan mengamalkan isi Pancasila dengan sebaik-baiknya. 3. Mengamankan dan menyelamatkan Pancasila dari setiap usaha yang hendak merongrong atau menggantinya. Kebijakan sistem ekonomi Pancasila. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam sistem ekonomi Pancasila bisa diawali dengan adanya perubahan-perubahan dan pengembangan iptek, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan iptek. Dalam upaya meningkatkan dan mewujudkan sumber daya kesejahteraan dan meningkatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada hakikatnya suatu hasil kreativitas rohani setiap individu. Pengembangan dalam bidang politik. Dalam sistem politik, negara harus berdasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan rakyat manusia sebagai individu makhluk sosial yang menjelma sebagai rakyat. Maka kekuasaan negara harus berdasarkan pada asal mula dari rakyat untuk rakyat, maka rakyat asal mula dari suatu negara. Pengembangan dalam bidang ekonomi. Terwujudnya perkembangan suatu negara adalah berawal dari rakyatnya yang mampu mengembangkan teknologinya sebagaimana telah terancam dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan dan kesejahteraan rakyat negara luas. 4. Pembangunan dalam bidang sosial budaya. Pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila berdasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.